Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang parallel processing. Yang pertama, pemrosesan paralel. Parallel processing adalah menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, sering kali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Yang kedua, komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Untuk melakukan aneka jenis komputasi paralel ini diperlukan infrastruktur mesin paralel yang terdiri dari banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan dan mampu bekerja secara paralel untuk menyelesaikan satu masalah. Yang ketiga, pemrograman paralel adalah pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu ataupun banyak CPU. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak hal yang bisa dilakukan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama, algoritma, yang kedua, bahasa pemrograman, dan yang ketiga, kompiler. Selanjutnya, 4 model taksonomi Flynn. Yang pertama, komputer SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream. Pada komputer jenis ini, semua instruksi dikerjakan terurut satu demi satu, tapi juga dimungkinkan adanya overlapping dalam eksekusi setiap bagian instruksi pipelining. Pada umumnya, komputer SISD berupa komputer yang terdiri atas satu buah pemroses atau single processor. Namun, komputer SISD juga mungkin memiliki lebih dari satu unit fungsional atau modul memori, unit pemroses, dan lain-lain. Selama seluruh unit fungsional tersebut berada dalam kendali sebuah unit pengendali. Yang kedua, komputer SIMD atau Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Pada komputer SIMD dapat lebih dari satu elemen pemroses yang dikendalikan oleh sebuah unit pengendali yang sama. Seluruh elemen pemroses menerima dan menjalankan instruksi yang sama yang dikirimkan unit pengendali, namun melakukan operasi terhadap himpunan data yang berbeda yang berasal dari akhiran data yang berbeda pula. Yang ketiga, komputer MISD atau Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Komputer jenis ini memiliki N unit pemroses yang masing-masing menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda-beda terhadap aliran data yang sama. Dikarenakan setiap unit pemroses memiliki unit pengendali yang berbeda, keluaran dari satu pemroses menjadi masukan bagi proses berikutnya. Belum ada perwujudan nyata dari komputer jenis ini kecuali dalam bentuk prototipe untuk penelitian. Yang keempat, komputer MIMD atau Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Pada sistem komputer MIMD murni terdapat interaksi di antara N pemroses
Hal ini disebabkan seluruh aliran dari dan ke memori berasal dari space data yang sama bagi semua proses komputer. MIMD bersifat tightly coupled jika tingkat interaksi antara proses yang terjadi tinggi, dan disebut loosely coupled jika tingkat interaksi antara proses rendah. Selanjutnya, dua teknik pemrograman paralel. Yang pertama, Message Passing Interface atau MPI. MPI adalah sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing compute node, yang kemudian masing-masing compute node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke compute head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan. Pertimbangan diantaranya adalah latensi dari jaringan dan lama sebuah tugas diselesaikan oleh prosesor. Kegunaan MPI yang lain adalah: yang pertama, menulis kode paralel secara portable; kedua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel; yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Yang kedua, PVM atau Parallel Virtual Machine, paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel untuk komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Oke, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.